Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali ya dengan saya yaitu Rizka Fauji, dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan ataupun mempresentasikan mengenai artikel jurnal yang telah kami buat, yaitu mengenai literasi gadai syariah pada mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, jadi untuk video ini dibuat sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pegadaian Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Trisna Wijaya. Oke, nah di sini ada anggota dari kelompok 4 sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Rizka Fauji, kemudian ada Brian Delmi Martin, ada Tira Angelita, dan juga Niaja Rosmania. Baik, mungkin sekilas saja ya, ini ada isi pembahasan dari artikel jurnal yang telah kami buat, yaitu meliputi abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan juga simpulan. Langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini ada hasil dan juga pembahasan daripada artikel jurnal yang telah kami buat. Yang pertama itu ada mengenai definisi pegadai syariah. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga non-bank yang mempunyai peranan cukup penting khususnya dalam menunjang pertumbuhan dan juga perkembangan perekonomian syariah. Nah, adapun landasan dari kegiatan ini diperkuat dengan Fatwa DSN MUI yaitu nomor 25 DSN MUI _3 tahun 2002, yang mana pada tanggal 26 Juni 2002 ini menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan itu diperbolehkan. Nah teman-teman, perlu kita ketahui ya bahwasanya untuk gadai syariah dan juga gadai konvensional ini memiliki persamaan dan juga perbedaan yang mendasar. Nah, untuk persamaannya sendiri sekilas ya, ini terletak pada jangka waktunya. Jadi jangka waktunya ini sama selama 120 hari, dimana jika si peminjam tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu 120 hari, maka barang yang dijaminkannya itu akan dijual atau dilelang. Nah, sementara itu ya untuk perbedaannya sendiri ini terletak pada pengenaan pembiayaannya, di mana gadai konvensional ini memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan juga berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah ini tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi ya singkatnya, gadai syariah ini lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa rahan ini boleh dilakukan karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam pegadaian syariah tentunya terdiri dari komponen-komponen yang saling terikat satu sama lain sehingga menciptakan pegadaian syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, menurut Taratang, dalam menjalankan praktik gadai syariah, tentunya pegadaian tersebut harus memenuhi rukun gadai syariah yang ada. Nah, rukun gadai tersebut diantaranya yang pertama ada akid, yaitu orang yang berakad. Akid ialah orang-orang yang melakukan akad, di mana hal ini meliputi rahin sebagai orang yang memberikan atau menggadaikan barangnya, dan juga ada murtahin yaitu orang yang berpiutang menerima gadaian tersebut. Hal yang dimaksud ini di mana terdapat sigot. Sigot itu berupa ucapan ataupun ijab qabul. Nah, yang kedua yaitu ada mauqud alaihi, di mana mauqud alaihi ini terdiri dari dua hal. Yang pertama ada marhun dan juga marhun bih. Nah, marhun sendiri adalah barang yang digadaikan, sedangkan untuk marhun bih ini merupakan utang yang dikarenakan sudah diakadkan rohan, jadi adanya utang seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait syarat-syarat gadai syariah. Nah, syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang nantinya akan melakukan gadai. Syarat yang pertama yaitu adanya rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin adalah pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian rahan. Rahin sendiri adalah orang yang
murtahin adalah orang yang penerima gadai. Rahin dan murtahin ini harus mengikuti syarat-syarat kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga merupakan kelayakan seseorang yang akan melakukan transaksi pemilikan. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya sigot. Sigot merupakan ijab dan qabul antara rahin dan juga murtahin. Sigot ini tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa depan. Syarat yang ketiga yaitu adanya marhun bih atau utang. Utang ini harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Kemudian marhun bih memungkinkan pemanfaatan. Apabila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka hal tersebut tidak sah. Kemudian harus dikualifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi, maka rahan itu tidak sah. Syarat yang keempat yaitu adanya marhun atau barang yang digadaikan. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat. Lalu, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu harus diperjualbelikan. Yang kedua, harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Yang keempat, marhun harus diketahui keadaan fisiknya. Maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. Yang kelima yaitu harus dimiliki oleh rahin atau peminjam. Setidaknya harus seizin pemiliknya. Nah, itu merupakan syarat-syarat gadai syariah. Kemudian yang berikutnya terkait dasar hukum gadai syariah. Yang pertama, dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar hukum gadai adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yaitu Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar hukum yang lainnya yaitu ada hadis dan juga ijma. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai bagaimana metode penelitian yang digunakan dan bagaimana cara pengolahan data kuesioner yang kami lakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yang berfokus pada metode survei. Metode survei merupakan salah satu metode atau suatu metode penelitian dalam pengumpulan informasi dan data respondennya dengan cara menyebarkan kuesioner, yaitu dengan cara memberikan seperangkat pernyataan yang terdiri dari 1 sampai 5 kepada para responden yang telah memenuhi syarat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan objek penelitiannya adalah mahasiswa Universitas Siliwangi yang masih terdaftar aktif. Adapun dalam pengolahan data kuesioner yang kami lakukan, kami mengambil 70 responden terpilih yang terdiri dari masing-masing 10 responden dari setiap fakultas yang ada di Universitas Siliwangi.
Dalam pengolahan datanya, kami menjumlahkan skor yang dihasilkan dari setiap nomor soal yang diisi oleh para responden, serta menetapkan skor maksimal di dalamnya. Dalam menetapkan skor maksimal atau maksimum, dikarenakan kita menggunakan pengukuran skala Likert, jadi jumlah responden dikalikan skala terbesar yang kami gunakan, yaitu 5. Sehingga skor maksimal akan menghasilkan jumlah skor maksimal sebesar 350. Kemudian untuk menentukan besaran persentase masing-masing nomor soal, yaitu dengan cara nilai jumlah skor dibagi nilai skor maksimal, lalu dikalikan dengan 100. Kemudian untuk menentukan besaran persentase secara keseluruhan, yaitu secara universal Universitas Siliwangi, literasi gada syariah di Universitas Siliwangi itu dengan cara menjumlahkan persentase dari nilai-nilai soal, kemudian dibagi dengan 10, maka akan menghasilkan tingkat literasi gadai syariah pada mahasiswa Universitas Siliwangi sebesar 66,63%. Dalam skala Likert terdapat kriteria dan interval dalam penggolongan analisis kuesioner, yang artinya akan dikatakan sangat baik apabila persentase literasi gadai syariah Universitas Siliwangi sebesar 80-100%, dikatakan baik apabila persentase literasi gadai syariah Universitas Siliwangi sebesar 60-79,99%, dikatakan cukup baik atau sedang apabila persentase literasi gadai syariah mahasiswa Universitas Siliwangi sebesar 40-59,99%, akan dikatakan buruk apabila persentase literasi gadai syariah mahasiswa Universitas Siliwangi sebesar 20-39,99%, dan akan dikatakan sangat buruk apabila presentasi literasi gadai syariah mahasiswa Universitas Siliwangi sebesar 0-19,99%. Jadi, dalam pengukuran skala Likert terdapat kriteria di dalamnya dan juga penggolongannya. Terima kasih. Berikut ini merupakan tingkat literasi gadai syariah pada mahasiswa Universitas Siliwangi berdasarkan fakultas. Seperti yang dapat kita lihat, fakultas dengan tingkat literasi tertinggi berada di Fakultas Agama Islam dengan 78%. Hal ini dimungkinkan karena dalam fakultas ini terdapat jurusan ekonomi syariah, yang mana dalam jurusan ini terdapat mata kuliah pegadaian syariah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan tingkat literasi gadai syariah pada mahasiswa di Fakultas Agama Islam. Dan tingkat literasi terendah berada di Fakultas Pertanian dengan perolehan 61,2%. Hal ini dikarenakan pada fakultas ini tidak adanya mata kuliah pegadaian baik secara konvensional maupun secara syariah. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ada tidaknya mata kuliah pegadaian syariah mampu mempengaruhi tingkat literasi gadai syariah pada mahasiswa di Universitas Siliwangi. Akan tetapi, mata kuliah ini hanya diajarkan pada Fakultas Agama Islam dengan jurusan ekonomi syariah saja. Mata kuliah ini tidak menjadi mata kuliah wajib yang ada di Universitas Siliwangi. Meskipun begitu, hal ini tidak dapat digeneralisasikan karena gadai sendiri atau gadai syariah berada di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi tingkat literasi gadai pada setiap orang, bahkan pada mahasiswa Universitas Siliwangi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui tingkat literasi gadai pada mahasiswa Universitas Siliwangi dapat dikatakan baik dengan rata-rata persentase 66,83%. Hal ini sejalan dengan fakultas tertinggi dengan perolehan suara 78%, yakni Fakultas Agama Islam, dan fakultas dengan tingkat literasi terendah berada di Fakultas Pertanian dengan perolehan 61,20%. Sejalan dengan hal ini dapat kita ketahui bahwa mata kuliah pegadaian syariah sangat mempengaruhi tingkat literasi yang ada di Universitas Siliwangi. Dengan adanya temuan ini, diharapkan pada Universitas Siliwangi untuk menjadikan mata kuliah pegadaian syariah sebagai mata kuliah yang wajib agar para mahasiswa lebih memahami tentang
menerapkan konsep gadai syariah dan dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, alhamdulillah ya dari pemaparan materi kelompok kami telah selesai gitu. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, di mana dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya secara umum literasi gadai syariah pada mahasiswa Universitas Siliwangi ini dapat dikatakan baik. Nah, hal ini terlihat dari rata-rata presentasenya yaitu sebesar 66,83%. Nah, tingkat literasi tertinggi ini terdapat di Fakultas Agama Islam yang mana dengan presentase 78%. Hal ini mungkin saja disebabkan karena pada Fakultas Agama Islam sendiri ini ada salah satu mata kuliah yang mempelajari mengenai gadai syariah, yang dimana tentunya dapat meningkatkan tingkat literasi gadai syariah pada mahasiswa Fakultas Agama Islam sendiri. Selain itu, untuk fakultas dengan literasi gadai syariah terendah berada di Fakultas Pertanian dengan presentasi yaitu 61,2%. Nah, angka ini merupakan persentase terendah dari 7 fakultas yang ada di Universitas Siliwangi yang mungkin dikarenakan tidak adanya mata kuliah yang mempelajari gadai syariah baik secara konvensional maupun syariah pada Fakultas Pertanian tersebut. Mungkin dicukupkan saja ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya mungkin dari saya pribadi dan juga mewakili rekan-rekan yang mempresentasikan tadi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.